pemandangan alam dengan objek bunga. Dalam pengamatan bisa melihat banyak jenis bunga, bisa menyentuh, bisa mencium, bahkan memetiknya. Untuk disimpan di vas bunga mempercantik ruangan. Tak ketinggalan bisa bersuap foto sebagai kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru di Aura Zahra Bunga Padi TV. Semoga murid-murid Ibu sehat semua dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar tentang teks laporan hasil observasi. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian pertama harus mampu memahami isi dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kalian harus mampu memahami struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, kalian harus mampu memahami kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Baiklah, tadi kita sudah melihat sekilas video seorang anak di sebuah taman. Dari video tersebut, sebenarnya kita bisa memahami tiga. Pertama, secara pengertian bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi yang menjelaskan suatu objek dari hasil pengamatan. Misalnya secara sederhana, objeknya adalah bunga. Dari bunga tersebut kita bisa melaporkan secara rinci dari mulai warnanya, jenis bunganya, sampai manfaat bunga tersebut. Selanjutnya, ciri dari teks laporan hasil observasi. Jelas, harus objektif dan faktual. Di sana kita tidak boleh ketika membuat laporan bersifat bohong. Jadi harus benar-benar konkret dan apa adanya. Selanjutnya, teks observasi memiliki fungsi untuk menjelaskan sebuah objek dari pengamatan tersebut kepada orang lain, di samping sebagai alat bukti pendokumentasian. Baiklah, kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Di dalam struktur teks laporan hasil observasi itu ada tiga. Yang pertama adalah struktur pernyataan umum atau disebut dengan klasifikasi. Di dalam struktur pernyataan umum biasanya menggambarkan gambaran umum tentang objek dan ditandai dengan kalimat definisi dengan kata kopula. Ialah, adalah, merupakan, yaitu. Yang kedua, struktur deskripsi bagian. Di dalam struktur deskripsi bagian terdapat beberapa bagian objek yang dijelaskan, baik secara rinci dari mulai karakteristik, jenis, maupun sifatnya. Tentu saja dari hasil pengamatan objek tersebut. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan. Baiklah, yang terakhir kita masuk ke kaidah kebahasaan teks observasi. Teks laporan observasi juga dibangun oleh beberapa kaidah kebahasaan, yakni adanya verba, adanya nomina, adanya afiksasi, adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi, juga adanya kalimat simpleks dan kompleks. Ini penjelasannya.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan masuk ke penugasan di Google Classroom. Tetap semangat dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.